membahas tentang materi apa? Pengembangan alat peraga ya. Pengembangan alat peraga dalam praktikum fisika. Suatu hal yang sangat abstrak ini ya. Anda pernah belajar tentang teori relativitas, di mana kalau di dalam fisika Newton itu, fisika Newton, massa, waktu, panjang, ya, dan besaran-besaran turunan daripadanya itu dianggap tetap. Momentum, massa, kecepatan gitu ya, tidak berubah. Tapi dalam teori relativitas yang dikemukakan oleh Einstein, hingga pada puncaknya dia menemukan konsep energi adalah mc kuadrat, ya, energi massa diam ditambah energi massa bergerak. Itulah energi total dari sebuah energi benda. Yang kita kenal E sama dengan mc kuadrat. M-nya adalah energi massa bergerak. Nah, di situ kalau yang dibuktikan sebenarnya peristiwa bom atom itu adalah suatu perubahan energi yang sangat dahsyat, ya, dari material sedikit saja plutonium yang dilepas bergabung dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga menjadi bom atom itu dengan kecepatan dan kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, itu sebenarnya bukti dari teori relativitas Einstein. Nah, kali ini kita ingin coba, saya buat sebuah animasi ya, yang menyangkut bagaimana perubahan massa, bagaimana perubahan waktu, bagaimana perubahan panjang itu yang bisa kita jangkau sementara. Masanya saya lupa itu, caranya bisa dipasang itu semacam timbangan gitu ya, timbangan di bawahnya orang yang di bumi, ada orang yang sedang akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Jadi relativitas itu terjadi manakala sebuah benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jadi sulit sekali dilakukan dalam laboratorium yang terbuka. Ya, bom atom itu sudah menunjukkan dia dalam sebuah tabung kokoh kuat. Ada Fitman, ada Little Boy itu ya. Itu semacam itu tabung kokoh kuat yang membatasi peristiwa reaksinya, sehingga ketika meledak ya semua hancur menjadi energi. Ya, semua menjadi energi dan efeknya bisa kita rasakan pada Perang Dunia Kedua. Nah, saudara, ini ceritanya ada dua anak kembar, yang satu diam di bumi, yang satu akan bergerak dengan kecepatan tinggi menjelajahi ruang angkasa. Ya, akan kita cermati bagaimana masing-masing nanti bisa saling teropong, ya, masing-masing bisa saling teropong. Bagaimana melihat kondisi di bumi yang teropong ke pesawat yang sedang bergerak juga bisa, waktunya bagaimana. Ya, penunjukan waktu yang di bumi dan penunjukan waktu yang sedang bergerak bagaimana. Nanti Anda hubungkan dengan teori relativitas, ya, tentang dilatasi waktu, ada penguluran waktu, dan kontraksi Lorentz, ada pemendekan yang dikemukakan oleh Lorentz dengan memakai konstanta Lorentz, ya, K sama dengan 1/(1 V² per C². Ya.
Nanti cari referensinya, Anda tinggal terapkan saja. Dengan cara ini nanti Anda bisa cita itu teori relativitas itu bagaimana lengkapnya ya, apalagi menunjukkan ilustrasi ini. Ini sekedar ilustrasi. Kemarin kawannya ada yang bertanya, Pak, kalau bergerak dan kecepatan mendekati cahaya kan berubah jadi energi. Ya memang suatu yang bergerak dengan sangat tinggi akan berubah dengan jadi energi dengan rumus EMC kuadrat suatu massa bergerak dengan kecepatan tinggi akan otomatis menjadi energi. Ya seperti bom plutonium yang dijatuhkan di Jepang, ya itu tidak seberapa masanya, ya, tapi bisa 14 kg cuman, tapi menghancurkan pulau Hiroshima dan Nagasaki. Oke, kedua anak kembar ini mau berangkat, akan berpisah. Ya, satu bergerak dengan kecepatan tinggi, ini digambarkan menggunakan pesawat ruang angkasa, satunya diam di bumi. Ada waktu-waktu, seharusnya ada masa timbangan ini dipasang ya. Nah, sini juga dipasang timbangan gitu supaya lebih jelas. Nah, coba kita go, berangkat. Ya, waktu mulai berjalan. Nah, ini. Nah, sudah kita tahan, dia sedang bergerak dan kecepatan tinggi di situ. Waktunya berjalan terus. Ya, masanya sebenarnya bisa diukur di sini. Bagaimana massa dari massa loh ya, bukan berat, massa. Jadi massa yang seyogyanya dianggap tetap oleh Newton itu dalam Einstein berubah. Anda dapat itu massa gerak, massa benda sedang bergerak dan kecepatan tinggi ya. Nah, silakan nanti cari di referensinya. Nah, nanti silakan ini dipasang massa begitu. Nanti saya sempurnakan ini animasinya. Nah, bagaimana kalau si B lah, tadi A yang di bawah, ini B. B ini meneropong ke bawah. Apa yang dilihatnya? Nah, ini teropong ke bawah. Dilihat lonjong ke atas. Ini artinya apa? Bahwa diameter jam ini pepat, jadi pendek. Ya, jadi pendek. Si kawannya, si A juga jadi lebih kurus dari yang tadi. Teropong juga menjadi lebih pendek. Ya. Nah, ini bumi menjadi lebih pepat gitu ya, itu. Jadi kalau semacam itu berlaku kontraksi Lorentz. Silakan Anda ungkap kembali hubungan yang benar. View-nya juga menjadi pepat. Waktu bagaimana? Nah, Anda bandingkan ini baru jam pendeknya baru menunjuk sini, tapi di sini jarum pendeknya sudah jauh. Ya, sehingga waktunya berbeda antara yang bergerak dengan kecepatan tinggi dengan yang diam di bumi. Itu waktu. Massa tentunya Anda bisa bayangkan seandainya ada timbangan di sini, massanya menjadi lebih besar ya dibandingkan dengan massa yang di bumi. Silakan ditambahkan. Ya, saya lupa belum lengkap lah ini karena tidak memasang timbangan di bawah sini. Nah, selain itu apa? Ada jarak, ada panjang, perubahan panjang, ada perubahan waktu, ada perubahan massa. Seharusnya ada perubahan momentum, ada macam-macam sebenarnya. Tapi ya cukuplah Anda ungkap bagaimana perubahan waktu, bagaimana perubahan panjang, bagaimana perubahan massa. Yang biasanya itu konstan dalam fisika Newton. Ini fisika Einstein yang dikenal dengan Principia, ya di bukunya Principia itu ya. Itu boleh cari di internet. Apa inti dari buku Principia yang dikemukakan oleh Einstein? Dengan mengemukakan ini, Einstein mengambil kesimpulan E sama dengan MC kuadrat itu. Disitulah dia mendapat hadiah Nobel.
ya, dan profesornya didapat dari situ sekalian mendapat hadiah Nobel. Nah, kemudian diramu, diracik, dilanjutkan untuk membentuk bom atom. Ya, disitulah Einstein sadar bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu adalah buta. Ya, buta, dia bisa ngawur, bisa menghancurkan bumi ini. Ya. Tapi kemudian juga agama tanpa ilmu pengetahuan tidak berkembang, lumpuh. Religion without science, Islam. Science without religion is blind, buta, bisa menghancurkan. Nah, sementara bagaimana apa yang dilihat oleh orang yang diam di bumi terhadap ini yang mula-mula masih seser, masih ada, kita bisa lihat ini. Nah, di sana akan terjadi pepat juga sama. Jadi bergerak relatif terhadap ini pepat juga, panjangnya juga menjadi pendek ya. Nah, kawannya ini menjadi kurus, ini tadi gemuk gitu jadi kurus, ini juga gitu jadi kurus. Waktu bagaimana? Ya, waktu juga sama, dia melihat dia lebih cepat, ini lebih cepat karena relatif. Ya, ini yang disebut sebagai bias kembar, kok bias kembar. Nah ini, jadi ini yang diamati dari bumi. Ya, dari sini juga bisa diceritakan sebagaimana orang bergerak relatif terhadap. Jadi orang yang ada di ini merasa lebih pendek waktunya, yang di bumi lebih panjang. Nah, merasa lebih lama. Ini sudah ulang tahun, yang di atas belum. Ya. Nah, itu akhirnya coba kalau kembali bagaimana? Dia kembali. Ya, sekali lagi ini adalah ilustrasi seandainya bisa begini gitu ya. Nah, oke. Nah, dia kembali. Yang pergi-pergi ini waktunya ke ya, yang di bumi dia merasa lebih tua, jenggotnya dipasang lebih tua, sementara yang di atas lebih muda. Nah, lebih muda, lebih santai, tapi saya gambarkan wajahnya gosong karena kena radiasi di atas sana ya. Jadi saya gambarkan gosong wajahnya. Nah, semacam itu. Nah, silakan dari peristiwa ini Anda uraikan apa yang terjadi pada setiap tahap menyangkut pada satu, apa yang disebut dengan kontraksi Lorentz. Ya. Kontraksi itu benda yang bergerak dengan kecepatan tinggi menjadi lebih pendek, yaitu terkontraksi. Masukkan konstanta Lorentz-nya, ya, konstanta transformasinya. Kemudian yang kedua, waktu orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi itu merasakan waktunya lebih cepat, ya, lebih cepat. Nah, Anda bayangkan kalau orang merasakan waktu lebih cepat, nah dia kan berarti lebih muda dong. Ya, silakan dibayangkan. Ya, itu. Sementara orang yang lebih lambat, oh saya sudah umur 50 tahun, di sana belum, karena lebih cepat. Yang lebih lambat, lama, lebih cepat, lebih ya cepat, merasa cepat. Kemudian yang ketiga masa. Nah, masa silakan kalau tambahkan
Ada massa di sini, massa diam, kemudian massa bergerak. Ada massa diam, ada massa bergerak. Selanjutnya nanti ada energi dan sebagainya. Silakan Anda cari informasinya. Bahkan ada momentum juga akan berubah. Momentum relatif, ada massa relatif, kemudian energi. EMC kuadrat itu arahnya, arah dari relativitas ini. Silakan cari informasinya di internet, banyak tentang teori relativitas. Ya, ini animasi ini berusaha mereview kembali pelajaran-pelajaran yang abstrak, sulit dipahami gitu ya. Dengan animasi ini saya harapkan ada sedikit kejelasan gitu ya. Tidak banyak yang harus Anda lakukan, tapi Anda harus eksplorasi dari buku-buku atau informasi internet. Oke, semua itu tugas kita hari ini. Kali lagi bisa saya ulangi, 2 anak kembar berangkat bersamaan, ya. Ini twin paradox gitu ya istilahnya kalau dalam paradoks kembar. Ya, paradoks satu kembar yang paradoks saling berhubungan begini. Ya, paradoks kembar istilahnya. Oke. Go. Ya, dengan kecepatan tinggi digambarkan begitu. Bagaimana ini teropongnya? Lihat ke bawah. Yang diamati semua pepat. Berarti panjangnya berubah menjadi pendek. Ya, pepat itu. Kawannya jadi kurus gitu. Berarti lebarnya badan tuh jadi ramping. Teropong juga. Bumi juga jadi pepat. Nah, waktunya juga dia merasa lebih cepat, ya, sementara yang di sini lebih lambat. Kalau dibalas meneropong, nah itu sana si teropongannya juga menjadi lebih pepat. Ya, menjadi lebih pepat ini. Nah, pesawatnya juga jadi lebih pepat. Waktunya sini lebih cepat. Ya, coba lihat. Ini baru sampai sini, ini sudah nyalip. Karena bergerak relatif terhadap ini. Jadi yang dilihat itu sedang bergerak relatif. Sedang bergerak relatif. Jadi pengamatan relativitas itu oleh yang bergerak atau oleh yang bergerak relatif. Orang diam ini kan bergerak relatif terhadap ini. Kalau dia meneropong, ya, nah ini dengan gambar ini diharapkan bayangan kita itu jelas itu. Massa nanti dilihat di sini, oh masanya menjadi lebih besar. Ya, massa di bumi tetap aja karena diam di sini. Massa diam, ini massa bergerak. Oke, ya. Nah, begitu dia kembali lagi ke bumi. Yang di bumi merasa lambat, sudah lama dia sedang mengamati di situ, ya. Sementara yang di datang merasa cepat, gitu ya, lebih cepat. Nah, jadi pertemuan yang di bumi digambarkan berjenggot-jenggot karena lamanya, sementara yang pergi merasa lebih lambat, waktunya lebih. Rasanya sebentar kok saya pergi gitu ya. Sebentar saya pergi.
Saya menunggu Anda sudah lama sekali gitu ya. Nah itu. Jadi paradok kembar ya, paradok kembar. Nah, silakan Anda ada bertanya apa? Nanti Anda uraikan untuk setiap tahap, untuk pengamatan waktu, untuk pengamatan panjang, untuk pengamatan massa. Nah, biasanya 3 hal itu yang di dalam fisika Newton dianggap konstan, tapi dalam relativitas nanti akan berubah sesuai dengan kecepatannya. Ya. Dan menerapkan konstanta Lorentz ya, konstanta relativitas. Silakan nanti dieksplor dari buku-buku referensi. Tadi di internet tuh teori relativitas nanti keluar semua ya. Nah, ilustrasinya semacam ini. Oke, silakan Anda diskusikan. Jadi kita cukup satu jam pelajaran, tidak apa-apa. Banyak diskusi, Anda coba buka di HP-nya, di internetnya, sekalian Anda persiapkan untuk laporannya. Saya tunggu sampai Zoom menutup. Ini alat peraganya berupa animasi ya. Nah, kita usahakan hal-hal yang abstrak, yang sulit dipahami, kita buatkan alat peraganya. Entah itu manipulatif, ya, manipulatif berupa alat-alat praktikum atau ini animatif, ya, berupa animasi. Anda tidak usah membuat, Anda coba tinggal pakai aja nanti sambil apa yang harus diterangkan. Siapa yang belum masuk ini? Yang sering tidak masuk ini Baskara Haryadi, ada enggak? Baskara Haryadi, katanya sulit sinyalnya. Muhammad Samsul Huda,
berkali-kali tidak masuk. Noval, kalau memang ada kesulitan sinyal itu risiko Anda ya. Silakan Anda atasi bagaimana mendapatkan sinyal yang bagus di luar kendala kami. Nah, ini memang 3 ini tidak masuk ini. Sering tidak masuk ini. Sudah berapa kali tidak masuk. Bisa mempengaruhi proses selanjutnya. Ini 2019, berarti 3 orang itu yang belum masuk. Baskara Haryadi, Muhammad Samsul Huda, Noval Zakaria, Fikri. Ya silakan nanti kalau tidak masuk sampai 4 kali Anda gugur ya. Menit lagi, kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan Anda diskusi, Anda cari materi di internet untuk mengakses. Ini ada di Halide, ada survei, ada relativitas khusus. Ini hasil pengamatan oleh orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Terhadap panjang, terhadap waktu, nanti terhadap masa ya. Dilihat dari bumi juga jadi lebih cepat waktunya, dilatasi ya. Kemudian massa juga karena bergerak relatif terhadap yang di bumi, massanya akan jadi lebih besar. Peristiwa ini banyak dikenal dengan paradoks kembar ya. Paradoks kembar. Nah, begitu pulang ya, silakan. Beri waktu banyak untuk diskusi, untuk mengeksplor di internet atau di buku.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, apa nih? Baru bisa Baskara, masuk itu Pak. Baskara, kenapa? Baru masuk. Oke, Pak, baru masuk, Pak. Nah, itu materi sudah saya selayangkan dari tadi itu. Oke, Pak. Mohon maaf, Pak. Untuk sore ini saya belum bisa mengikuti perkuliahan, Pak. Biasanya Ya, saya terserah nanti pokoknya nanti kamu kerja apa sih? di warung, Pak. Resikonya itu ya silakan diatur, wong ada kuliah gitu kok. Oke, Pak. Enggak betul napa-napa, Pak. Ya gimana, masa bisa ditolerir kuliah atau kerja, itu masalahnya. Tidak bisa hanya menerima apa yang tercantum di sini, waktunya absen ya sudah absen, nanti saya laporkan aja ya. Saja itu Anda itu kuliah gitu, silakan diatur itu. Nah, semua minta disposisi itu kan repot saya ya. Silakan diatur lah. Baik, Pak. Yang mana yang mau dipahami, Pak. Gitu silakan. Oke, Pak. Nah, ini saya sudah selesai mengajukan, tinggal 1 menit ini. Saya baru selesai. Oke, Pak, betul napa-napa. Menyampaikan materi. Biasanya itu teman-teman ada yang menyimpan, Pak, terus dibagikan, saya lihatnya dari situ, Pak. Ya silakan lah diatasi bagaimana caranya. Dan saya akan menilai nanti bagaimana laporan Anda, ya. Jangan berbuat curang begitu ya, nanti saya nilai itu. Oke, Pak. Tapi absen kasih, Anda, absennya enggak masuk, ini gimana? Silakan diatasi lah. Baik saudara, waktunya saya akhiri. Waktu yang tersisa silakan untuk berdiskusi. Ya.